Panjenenganipun menyebut di dalam buku beliau yang ditulis dengan sangat indah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebut para habaib adalah pewaris dzatiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah memiliki fadilah dzatiyah, keutamaan yang utamanya bukan aradhi tapi dzatiyah, karena diri beliau, karena diri mereka itu ada membawa sesuatu yang dibawa, yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka keturunan Rasulullah itu memiliki zatiyah, satu potong kit'ah dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin kebenaran hal itu, karena Rasulullah dawuh wonten ing pinten-pinten hadis ingkang sangat mu'tamad kesahihanipun. Di dalam beberapa riwayat Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Ada dua hal yang aku tinggalkan kepada kalian, yang kalau Anda pegang tidak mungkin kalian tersesat di dalam kehidupan setelah aku wafat nanti. Yang pertama disebut Rasulullah, hablun mamdudun minallahi ila ahlil ardi, yaitu tali yang menghubungkan Allah dengan yang ada di muka bumi ini, yang kita kenal sebagai Al-Quranul Karim. Dan yang kedua adalah itrati ahli baiti, itrati ala baiti, yaitu keturunan-keturunanku, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis tersebut, wa huwa shadiqul masduq la yantiqu 'anil hawa. Pasti benar yang beliau sampaikan, tidak mungkin salah. Beliau mengatakan la yatafarraqa hatta yarida 'alayyal haud. Tidak mungkin kedua hal itu berpisah selamanya sampai mereka mendatangiku di Haudul Kautsar, yaitu di Telaga Kautsar. Nek jenengan podo-podo akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kanjeng Nabi kagungan haud. Haudnya Rasulullah terletak setelah ada di dalam sirat, atau setelah terbebas dari urusan ngewat wonten teng siratal mustaqim. Di situ ada haud yang panjangnya sepanjang langit dan bumi ini, yang airnya lebih abyad, lebih putih daripada susu, yang ahla minal asal, yang lebih manis daripada madu. Kanjeng Nabi mengatakan, anak putuku tak tunggu nongkono iku. Mereka itu adalah orang yang telah ditentukan di Lauhil Mahfuz menjadi pilihan Allah sebagai penerus, pembawa fadilah dzatiyah, pembawa zat, pembawa bagian dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mereka ada di muka bumi ini? Rasulullah mengatakan, an-nujumu amanun li ahli sama. Kalau engkau melihat ada bintang di atas itu sebagai keamanan bagi alam-alam yang ada di atas langit sana. Wa ahlu baiti amanun li ahlil ardi minal khilaf. Dan kalau ingin tahu keamanan dunia ini, dipegang dan dijabat oleh para dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masyrabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jenengan bika bahkan di dalam kitabnya Kiai Mustamar yang dari Malang, di situ ada beberapa pepenget saking Mbah Hasyim Asy'ari tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau merumuskan tentang muttafiqul ara, bahwa orang-orang Islam di Jawa ini sepakat dalam satu pendapat. Di antara yang disepakati dalam urusan teologi, kata Mbah Hasyim Asy'ari, kata dalam urusan bab keyakinan akidah, mengikuti madhabnya Imam Asy'ari. Kalau mengikuti dalam madhahibil arba'ah, salah satu yang dipilih daripada wong-wong Jawa niki adalah madhabnya Imam Syafi'i. Kalau di dalam urusan ketasawufan, mengikuti Imam Ghazali, Imam Syadzili. Dan lalu Imam Mbah Yai Hasyim Asy'ari mengatakan, mereka sepakat pendapat di dalam mahabbah kepada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal auliya was solihin. Kitab piyambak kitabe, di situ Mbah Hasyim Asy'ari menyebutkan cinta kepada ahlu baiti Rasulullah di nomor satu, baru kemudian aulia, baru kemudian orang-orang soleh. Karena Mbah Hasyim Asy'ari tahu
karena pencapaian yang dicapai para aulia, para ulama. Selain mereka para ulama, para aulia, maaf, para ulama, para aulia memiliki kemuliaan sebagai kemuliaan yang arodian, sing anyar teko, sing asale ora ono, dadi ono, mungkin pun suatu ketika bakal hilang dari diri mereka. Ilmu mereka berawal dari tidak tahu apa-apa. Lalu beliau belajar menjadi alim. Beliau mulia karena alimnya. Itu arodiyah. Tapi duriyah Kanjeng Nabi, wiwit lahir cepret, beliau sudah memiliki warisan yang dibawa, yang bernama dzatiyah, diri beliau ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati kalau sekarang NU dibenturkan dengan bahasa. Hati-hati ojo ngrembug Habib, ndak dikira Syiah. Hati-hati kalau kita berguru dengan para habaib dikira Syiah. Kalau Anda mengatakan dikira Syiah, maka bagaimana Anda bisa aman kehidupan ini? Karena pejabat daripada keamanan ini dipegang para habaib kita. Kalau NU belajar untuk memusuhi para habaib, kata Mbah Yai Maimun Zubair, pernah disampaikan di majelisnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, saya dengar langsung. Beliau mengatakan, lihatlah negara-negara yang pernah ditaklukkan Islam di zaman Umayyah, bahkan di zaman-zaman setelahnya, karena mereka tidak satupun menyisakan ahlul bait, para habaib di negara itu, maka hancur negara itu. Tidak ada Islam sama sekali sampai sekarang. Tapi Indonesia ini dibawa wali 9, di mana wali 9 para ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ahlu 9 mengokohkan akidahnya, diterima pula oleh Mbah Hasyim Asy'ari lewat jalur keilmuannya. Sampai sekarang orang NU wajib cinta kepada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan bika wonten teng Al-Manhajus Sawi, panjenenganipun Ibnu Hajar Al-Haytami, tokoh di dalam urusan madhab Syafi'i. Ketika beliau ditanya, wahai Ibnu Hajar, kalau saya ketemu ada satu rombongan, di situ ada Habib yang masih kecil, lalu banyak agabirul ulama, wali-wali ulama besar di tempat itu, siapa yang aku dahului untuk menyalami mereka? Jawabanipun Ibnu Hajar Al-Haytami, dahulukanlah para habaib walaupun mereka masih kecil. Kenapa? Karena mengikuti dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddimu Quraisy, dahulukanlah para pewaris-pewaris Bani Quraisy, yaitu para dzurriyyah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini yang pertama saya ingin sampaikan adalah pelajaran kita bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari mencontohkan kepada murid-muridnya sekelas Mbah Yai Umar ini, yang beliau secara talaqi langsung pernah menjadi muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau mencontohkan kembali kepada kita tentang ta'alluq kita, i'timad kita, bahwa Kanjeng Nabi bukan hanya mewariskan ilmu saja. Kanjeng Nabi mewariskan fadilah dzatiyah, mewariskan zat yang sebagai pengaman dalam kehidupan kita ini. Semoga para habaib kita dijaga zahiran wa batinan. Semoga kita para pecintanya dikumpul ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat ini mencintai para dzurriyyah seolah-olah dilupa-lupakan. Para kiai-kiai sekarang seolah-olah khawatir saingan, khawatir seolah-olah dengan munculnya para habaib jamaahnya melayu. Saya akan meyakinkan kalian panjenengan, dawuh dari Habib Lutfi perlu sampean tahqiqno kalau tidak percaya. Siapa kiai, siapa ulama yang di dalam urusan berjihad di jalan Allah kok gelem nglungguhke para habaib, gelem duduhke umat kepada para habaib? Karena mereka ulama kewajibannya adalah menunjukkan apa yang harus ditunjukkan. Lalu mereka sukses dalam menunjukkan umat kepada dzurriyyah, kepada habaib. Titenono kata Habib Lutfi. Maka orang itu akan didrojoki vitamin-vitamin rohani oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan kepada pribadi saya, termasuk apa yang saya temukan di malam ini. Jenengan sing gadah jamaah masih wong telung glintir sing nomor papate jenrake tok. Tolong datangkanlah para habaib di majelis kita, walau sekali, seperti Mbah Umar seperti ini. Agar apa?
agar kehidupan kita, seanak putu kita diparingi aman, nyaman.